Shalom saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau merenungkan Keluaran 14 ayat 31. Sebelum kami merenungkan, mari kita mengambil saat teduh terlebih dahulu. Bapa yang di surga yang kami kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih Tuhan yang tak terhingga ini. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Tahu, terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kasih, terpujilah Tuhan Allah yang berfirman semua yang jadi, terpujilah Tuhan Allah yang Maha Tinggi, terpujilah Tuhan Allah yang mempunyai alam semesta ini. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kudus, Kudus, Kudus. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang melampaui langit dinyanyikan. Dari mulut manusia telah Kau bangun kekuatan terhadap lawan-Mu untuk menghentikan musuh dan pendendam. Jika kami melihat langit buatan jari-Mu, bulan dan bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-gala telah Kau letakkan di bawah kakinya, kambing, domba, dan lembu sekalian, juga binatang-binatang liar di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di lautan, dan apa saja yang melintas arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi ini. Keagungan-Mu dan kasih setia-Mu yang tak terbatas. Terpujilah Engkau ya Bapa yang di surga, yang bertata di atas langit, dan yang mempunyai langit dan bumi, yang mempunyai alam semesta ini. Berkatilah kami di pagi hari ini, berkatilah kesehatan kami, berkatilah kami, pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat menghidupkan firman-Mu yang hidup di kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, Raja kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, amin. Keluaran 14 ayat 31 ya. Saya bacakan ya. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyatnya tindakan Tuhan terhadap orang Mesir, takutlah bangsa itu kepada Tuhan, lalu mereka percaya kepada Tuhan dan mempercayai Musa hamba-Nya. Sesudah umat Israel keluar dari Mesir, Firaun dan pejabatnya berubah pikiran. Apa yang telah kita perbuat ini? Mereka sadar telah kehilangan tenaga kerja yang sangat berharga. Lalu Firaun mengumpulkan tentara untuk menangkapnya, terjepit oleh gurun, air, dan gunung. Umat Israel melihat tentara Mesir yang makin dekat, dan mereka sangat ketakutan. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka Engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Mereka bertanya kepada Musa. Mereka berseru kepada Musa. Musa dengan kepercayaan luar biasa kepada Allah menjawab, Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Penyelamatan Israel dari kejaran tentara Mesir digambarkan sangat jelas 2 kali atas perintah Allah. Musa mengangkat tongkatnya dan mengulurkan tangannya di atas lautan. Pertama saat malam, lalu didorong mundur oleh angin timur. Orang Israel berhasil menyeberangi, tapi orang Mesir kebingungan. Kedua, saat fajar air kembali mengalir seperti biasa dan orang Mesir tenggelam. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa membelah lautan tak berlaut. Ya, Dia menyeberangkan umatnya dari kejaran orang-orang
Mesir ya. Betapa dahsyat dan betapa mulianya dan kasihnya kepada umatnya. Umat Israel tidak pernah lupa peristiwa ini yang merupakan tanda nyata kekuatan dan kemurahan Yahweh. Yahweh menyelamatkan dan menetapkan mereka sebagai umat istimewanya. Musa bernyanyi, begitu pula kakaknya Miriam yang menyanyikan dan menari dengan rebana. Inilah tema utama ibadah Israel. Baiklah aku menyanyikan bagi Tuhan, sebab ia tinggi, luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke lautan. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Keluaran 15 ayat 1-2 ya. Mudah bagi kita karena kita merayakan kemenangan yang lebih besar, kemenangan Yesus Kristus dan penembusan yang lebih besar lagi dari dosa dan kematian. Ya, kita orang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berbuat baik untuk memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Baca firman Tuhan, biarlah kita menghidupkan firman-Nya di setiap hidup kita di dunia ini, biar kita bisa melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan Allah kita. Marilah kita orang-orang percaya berdoa, mengucap syukur ya kepada Tuhan, biar Roh Kudus memimpin kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua di sepanjang hari ini. Amin.